Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kamantika Rini dengan NIM 241705114 dari program studi S1 Akuntansi kelas 2H. Di sini saya akan membahas mengenai LKM 2 Brahma Widya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, jadi konsep Sang Hyang Widiwasa ini memang dikenal dalam Hindu di Bali, tetapi tidak di India. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam cara masyarakat memahami dan menyebut Tuhan sesuai dengan budaya dan tradisi setempat. Di India, Hindu itu lebih banyak menggunakan istilah Brahman untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Brahman adalah realitas tertinggi yang tidak berwujud dan tidak terbatas. Dalam ajaran Vedanta, Tuhan itu memiliki dua aspek, yaitu Nirguna Brahma, tanpa wujud dan sifat, serta Saguna Brahma, yaitu berwujud dalam berbagai manifestasi seperti dewa-dewi. Oleh karena itu, masyarakat Hindu di India itu lebih sering menyebut Tuhan dengan berbagai nama seperti Brahman, Wisnu, Siwa, Krishna, atau dewa lainnya merupakan manifestasi dari Tuhan yang satu. Sementara itu, di Bali itu agama Hindu mengalami proses alkulturasi dengan budaya lokal untuk mempermudah pemahaman masyarakat. Tuhan disebut dengan istilah Sang Hyang Widiwasa. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh para pemuka agama Hindu di Bali agar masyarakat itu lebih mudah memahami ajaran ketuhanan dalam Hindu tanpa harus mengacu pada banyak nama dewa seperti dalam tradisi Hindia. Nah, meskipun istilah yang digunakan itu berbeda, namun esensi ajarannya tetap sama, yaitu meyakini Tuhan yang satu sebagai sumber dari segala sesuatu. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa agama Hindu itu adalah agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat tanpa mengubah inti ajarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Nah, jadi agama Hindu itu memang memuja banyak dewa, tetapi tidak bisa langsung dikategorikan sebagai agama politeisme. Dalam Hindu, konsep ketuhanan berpusat pada Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan merupakan realitas tertinggi. Nah, para dewa dalam agama Hindu itu bukanlah Tuhan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan manifestasi dari satu Tuhan yang sama. Konsep ini dijelaskan dalam kitab Rig Veda, yaitu Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, artinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Nah, artinya meskipun ada banyak dewa, semuanya itu hanyalah bentuk atau aspek dari satu Tuhan, bukan entitas yang terpisah. Hindu itu juga mengenal konsep Trimurti, yaitu tiga aspek utama Tuhan, antara lain Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiganya ini uh, Ketiganya itu bukan Tuhan yang berbeda, tetapi perwujudannya itu dari satu Tuhan yang sama. Selain itu, dewa-dewi lain seperti Ganesha, Saraswati, Dewi Laksmi, dan Dewi Durga itu juga merupakan aspek Tuhan yang membantu manusia memahami dan mendekatinya. Nah, politeisme ini adalah kepercayaan pada banyak Tuhan yang berdiri sendiri-sendiri dengan kekuatan masing-masing. Namun, dalam agama Hindu itu semua dewa berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman. Oleh karena itu, agama Hindu itu lebih tepat disebut dengan monoteisme dengan banyak manifestasi, atau bisa juga disebut dengan henoteisme, bukan politeisme dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dan dengan Sang Hyang Widiwasa? Nah, jadi perbedaan antara Brahman dan Sang Hyang Widiwasa ini terletak pada konsep dan cara penyebutan Tuhan dalam agama Hindu. Brahman ini adalah konsep ketuhanan tertinggi dalam agama Hindu yang bersumber dari kitab Weda dan Upanishad. Brahman ini bersifat absolut, tidak berwujud, tidak terbatas, dan menjadi sumber dari segala sesuatu di alam semesta. Dalam filsafat Hindu, Brahman ini memiliki dua aspek utama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Nirguna Brahma dan Saguna Brahma, yang diwujudkan dalam bentuk dewa-dewa seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma. Sementara itu, Sangya Widiwasa adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa.
Nama ini digunakan agar konsep ketuhanan itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sang Yang Widiwasa ini berarti Tuhan sebagai pengatur alam semesta dan sering dimanifestasikan dalam bentuk dewa sesuai dengan fungsinya seperti Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Nah, meskipun memiliki penyebutan yang berbeda, keduanya itu tetap merujuk pada Tuhan yang sama. Brahman adalah konsep ketuhanan dalam filsafat Hindu yang bersifat universal, sementara Sang Yang Widiwasa adalah bentuk penyebutan Tuhan yang lebih dekat dengan budaya dan tradisi Hindu di Bali. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan berikan solusinya? Nah, demonstrasi menolak Hare Krishna muncul karena adanya perbedaan ajaran dan praktik keagamaan antara kelompok Hare Krishna dengan umat Hindu di Bali. Masyarakat Hindu di Bali itu merasa bahwa ajaran Hare Krishna ini terlalu fanatik dalam pemujaan terhadap Krishna, bahkan dianggap mengabaikan tradisi Hindu di Bali seperti pemujaan leluhur dan aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Nah, selain itu, kelompok ini juga dianggap bersifat radikal dan misionaris yang berpotensi nantinya memecah belah persatuan umat Hindu. Nah, hal tersebut menimbulkan ketegangan karena masyarakat melihat bahwa ajaran Hare Krishna ini tidak selaras dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Hindu di Bali. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, musyawarah dan dialog antar umat Hindu itu menjadi solusi terbaik. PHDI atau Parisade Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga yang menaungi umat Hindu di Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam memediasi konflik tersebut. Jalan tengah yang bisa diambil adalah dengan menegaskan batasan ajaran agama Hindu Dharma yang sesuai dengan tradisi Bali tanpa mengabaikan hak kebebasan beragama. Selain itu, pendekatan budaya dan sosialisasi tentang nilai-nilai Hindu yang telah diwariskan secara turun-temurun itu perlu diperkuat agar umat Hindu di Bali ini tidak terpecah. Nah, dengan adanya dialog dan komunikasi yang baik, nantinya dapat diharapkan konflik ini bisa diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan dalam umat Hindu. Sekian jawaban yang dapat saya berikan mengenai tugas LKM 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Presentasi ini saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi. Terima kasih.